Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tekanan inflasi nasional kembali meningkat pada akhir 2025. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan mencapai 2,92% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi 2024 yang berada di level 1,57% sekaligus menjadi inflasi terendah sepanjang sejarah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menjelaskan, inflasi 2,92% tercermin dari kenaikan indeks harga konsumen dari 106,8 pada Desember 2024 menjadi 109,92 pada Desember 2025. Peningkatan tekanan inflasi terutama dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mencatat inflasi sebesar 4,58% secara tahunan dengan andil 1,33% terhadap inflasi nasional. Sejumlah komoditas pangan menjadi penyumbang utama diantaranya cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, serta daging ayam ras. Sementara itu, di luar kelompok pangan, inflasi terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat inflasi hingga 13,33% dengan andil 0,87%. Komoditas utama dalam kelompok ini adalah emas perhiasan. Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami deflasi tahunan dengan andil minus 0,02%. Berdasarkan komponen inflasi, seluruhnya tercatat mengalami kenaikan. Inflasi tertinggi juga terjadi pada komponen bahan pangan bergejolak sebesar 6,21%, disusul inflasi inti 2,38%, serta barang yang harganya diatur pemerintah sebesar 1,93% secara tahunan. Inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 2,92% dan pada akhir tahun inflasi year on year dan inflasi tahun kalender atau year to date akan sama karena yang dibandingkan adalah dua titik yang sama, yakni IHK Desember 2025 dan IHK Desember 2024. Kelompok pengeluaran menyumbang inflasi bulanan terbesar, yaitu adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,66% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,48%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai rawit, dengan andil inflasi sebesar 0,17%, kemudian daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, berikutnya adalah bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,07%, dan ikan segar dengan andil inflasi sebesar 0,04%, serta telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,07%, kemudian bensin dengan andil inflasi sebesar 0,03%, dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0. Selain itu, BPS juga mencatat kenaikan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan sepanjang Desember 2025. Harga beras kualitas premium naik 2,62% menjadi Rp13.905 per kilogram. Beras kualitas medium tercatat Rp13.284 per kilogram atau naik 0,67%, submedium Rp13.188 per kilogram, naik 0,35%, dan beras pecah rata-rata Rp13.583 per kilogram atau naik 1,45%. Selama Desember 2025, transaksi penjualan beras di 33 provinsi didominasi beras kualitas medium sebesar 55,26%, disusul premium 33,73%, submedium 9,76%, dan beras pecah 1,25%. BPS mencatat harga beras premium tertinggi sepanjang 2025 terjadi pada Desember, sementara harga tertinggi beras medium, submedium, dan pecah terjadi pada Agustus 2025.
Adapun harga terendah premium tercatat pada Mei 2025, sedangkan medium dan submedium terendah terjadi pada Desember 2024. Di sisi lain, program diskon tarif transportasi pada libur Natal dan Tahun Baru belum sepenuhnya mampu meredam inflasi untuk sektor transportasi. Inflasi transportasi secara bulanan pada Desember 2025 tercatat 0,55%, sementara inflasi tahunan mencapai 1,23%. Tekanan inflasi transportasi didorong oleh kenaikan harga bensin serta tarif angkutan antar kota. Selain itu, inflasi juga dipengaruhi oleh subkelompok pembelian kendaraan, pengoperasian kendaraan pribadi, serta jasa angkutan penumpang. Padahal pemerintah telah menggulirkan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Diskon meliputi tiket kereta api hingga 30%, angkutan laut 20%, penyeberangan 19%, serta tiket pesawat sebesar 13 hingga 14%. Di samping disumbang oleh kenaikan pada moda transportasi yang diatur tarif diskonnya, itu juga disumbang oleh komoditas lain seperti komoditas bensin, yaitu dengan yang inflasinya adalah sebesar 0,72% dan andilnya 0,03%. Kemudian juga ada komoditas angkutan antar kota dengan inflasi 2,77% dan andil inflasinya 0,01%. Nah, sementara untuk komoditas yang diatur tarif diskonnya terjadi inflasi sebesar untuk tarif angkutan udara inflasinya 3,29%, andilnya 0,02%. Kemudian untuk tarif kereta api terjadi deflasi 0,02% dengan andil 0%. Kemudian komoditas tarif ASDP terjadi deflasi sebesar 1,61% dengan andil minus 0,0003%. Kemudian komoditas tarif angkutan laut terjadi deflasi 4,46% dengan andil minus 0,0022%. Namun secara agregat terjadi berbagai komoditas tadi dalam kelompok transportasi masih menunjukkan inflasi, yaitu sebesar 0,55% dengan andil 0,0663%. Jadi komoditas lain Di penghujung tahun, inflasi bulanan tertinggi tercatat terjadi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Provinsi Aceh juga mencatat inflasi 3,6% pada Desember 2025, disusul Sumatera Utara sebesar 1,66% dan Sumatera Barat 1,48%. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025. Ketiga provinsi ini termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi. Penyebab terjadinya inflasi di ketiga wilayah tersebut dikarenakan kenaikan harga komoditas yang diakibatkan efek bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Dan secara umum, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut. Seperti di Aceh yang utamanya didorong oleh kenaikan harga beras, kemudian Sumatera Utara didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, serta inflasi di Sumatera Barat yang utamanya didorong oleh bawang merah. Kenaikan harga di wilayah tersebut dipicu gangguan pasokan akibat bencana pada akhir November 2025 dengan komoditas utama penyumbang inflasi antara lain beras, cabai rawit, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan minyak goreng. Tim Liputan NTV melaporkan.